Haleluya. Ya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah. Saya sudah janjikan minggu lalu bahwa pagi ini saya akan berbicara tentang memahami makna nama Allah dan Tuhan. Apakah sama atau beda? Mari kita lihat 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Mari kita bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Firman Allah berkata demikian, 2-3. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan berkata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah pagi hari ini saya judul memahami nama Allah atau pengertian nama Allah dan Tuhan. Dari ayat ini sudah jelas. Saudara, banyak orang Kristen, bahkan seorang pendeta sekalipun, tidak memahami makna Allah, makna nama Allah dan nama Tuhan. Saya baru bicara kemarin dan tidak bisa jawab, bingung menjelaskan. Apalagi jemaat. Ya, makanya banyak orang Kristen bingung ya dengan nama Allah dan nama Tuhan. Pendeta saja tidak bisa menjelaskan. Bagaimana dengan jemaat? Saudara, selama ini kita memahami bahwa nama Tuhan bermakna sama dengan nama Allah. Itu yang kita pahami selama ini, bahwa makna nama Tuhan itu yang menunjuk pada Allah. Tapi ayat ini dia bilang tidak. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, saya baca kembali, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Allah itu berbicara tentang Bapa, sedangkan Tuhan itu berbicara tentang Yesus, atau Yesus itu bicara tentang Tuhan. Saudara, karena orang Kristen tidak bisa memahami, membedakan makna kata Tuhan dan kata Allah, sehingga ketika orang seberang, saudara adik kita Islam bertanya, kok bisa Tuhanmu atau Allahmu mati di salib? Ini saya sudah dengar puluhan tahun. Dulu saya tidak bisa jawab, tapi beberapa tahun kemarin saya belajar baru paham, baru ketemu. Kok bisa Tuhanmu, kok bisa Allahmu mati di kayu salib? Bukankah Dia berkuasa atas dunia ini? Dia dipermalukan di kayu salib. Saudara-saudara, kita akan bicara lebih jauh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian nama Allah. Kalau berdasarkan 1 Korintus pasal 8 ayat 6, nama Allah menunjuk kepada Sang Bapa, sumber segala sesuatu. Nama Allah ini menunjuk kepada Sang Bapa, sumber
berkata begini. Ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendak sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Saya katakan tadi pengertian nama Allah itu menunjuk Sang Bapa, sumber segala sesuatu, di mana Yesus keluar dari Bapa. Kalau sudah membaca Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu kata-katanya Allah. Kayak saya bicara firman. Firman ini yang di dalam Yohanes 1 ayat yang 14a, firman ini menjadi manusia. Dan saudara, Allah ini menunjuk kepada Sang Bapa sumber segala sesuatu. Dikatakan sumber segala sesuatu karena Sang Firman yang berinkarnasi dari manusia itu keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Yohanes 15 ayatnya yang ke-26 berkata begini. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus ini jelas dikatakan ini keluar dari Bapa. Sama, makanya Bapa itu atau Allah Bapa itu sumber dari segala sesuatu. Kenapa dia sumber segala sesuatu? Karena baik Yesus, baik Roh Kudus itu asalnya keluar dari Bapa. Firman yang saya katakan tadi itu perkataan Allah, kata-kata. Ini yang menjadi manusia. Roh Kudus itu menunjuk kepada Rohnya Allah, sama dengan tubuh manusia. Tubuh manusia ini tak terjadi 3 bagian. Tubuh ini yang bisa diraba, yang kedua jiwa, yang ketiga roh. Allah juga seperti itu. Ketitipan Bapa, firman kata-katanya, dan roh. Dan firman menurut Yohanes 8 ayat 42 dan Yohanes 15 ayat 46, baik firman maupun roh dia berasal dari Bapa. Makanya jelas dikatakan sumber dari segala sesuatu. Artinya nama Allah menunjuk kepada Bapa, dan nama Tuhan menunjuk kepada Yesus. Nama Allah dan Tuhan memiliki pengertian yang berbeda. Dari sini kita sudah bisa paham bahwa nama Allah dan nama Tuhan ini memiliki pengertian yang berbeda. Tadi pengertian, kita masuk pada sifat. Sifat dari Allah Bapa tidak berurut. Saudara nanti baca sendiri di rumah 1 Yohanes 4 ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 12. Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Yohanes 4 ayat 24. Saya baca Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayatnya yang ke-24 berkata begini. Allah itu roh, dan siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh
ini sudah jelas dikatakan bahwa Allah itu roh. Kalau kita baca ayat yang lain, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau dia menyentuh mati, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dan di ayat ini dikatakan dalam Yohanes 4:4 bahwa Allah itu roh. Roh itu dia tidak berwujud. Karena itu sifat dari Allah Bapa, dia tidak berwujud atau tidak kelihatan. Sedangkan sifat dari Yesus berwujud sebab dia manusia sejati. Ini sudah jelas beda. Yesus itu dia berwujud. Rasul Yohanes tentang apa? Dia nama, dia dengar, dia lihat. Beda dengan sifat Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu dia berwujud kelihatan. Sifat Allah Bapa itu tidak berwujud. Roh tidak kelihatan. Sedangkan sifat daripada Yesus dia berwujud sebab dia manusia sejati. Kenapa dia manusia sejati? Manusia sejati itu dia bisa apa? Itu manusia sejati. Dia bisa sedih. Dia bisa merasakan penderitaan kita. Dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Karena itu Yesus itu manusia sejati. Jadi jelas sekali bahwa perbedaan Allah yang menuju kepada Bapa dia roh, sedangkan Yesus itu dia manusia sejati, dia berwujud. Allah Bapa itu dia tidak berwujud, roh, sedangkan Yesus itu berwujud sebab dia manusia sejati. Bagian pertama tadi pengertian, yang kedua sifat, yang ketiga gelar Yesus. Jadi ini mesti mengerti tahap-tahapnya supaya ketika kita diserang dari pihak sebelah, khususnya anak muda ini yang masih lagi tentang ketuhanan, saudara bisa menjawab dengan baik. Saudara, gelar Yesus disebut Tuhan pada waktu dia lahir. Yohanes pasal 2 maupun Lukas pasal 2. Yesus disebut Tuhan, Yesus diberi gelar Tuhan pada waktu dia lahir. Ayat 11 dikatakan begini, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Ini gelar Yesus yang pertama. Dia diberi gelar Tuhan pada waktu dia dikandung, bahkan pada waktu dia lahir dia sudah diberi gelar Tuhan. Ini gelarnya. Makanya kata nama Tuhan itu bukan menuju kepada Allah, tapi ini menuju kepada gelar. Saya ada suruh rekam supaya saudara bisa putar kembali, saudara bisa memahami bagian-bagian firman Allah ini. Jadi gelar Yesus waktu dia lahir, waktu dikandung, waktu dia lahir dia diberi gelar sebagai Tuhan. Ini gelar keilahian. Dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 disebut Tuhan atau Kurios pada waktu Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Lihat Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayatnya yang kedua dikatakan begini. Seorang penderita penyakit kulit yang menyakitkan datang kepadanya, lalu sulit
melahirkan aku. Jadi waktu Yesus dia bertumbuh dewasa dan dia menjadi dewasa, dia dijalani sebagai kurios atau tuan. Tuan. Makanya Lembaga Tentang Indonesia menulis kata tuan. Memang tidak salah, tuan. Dia dijalani kurios pada waktu dia dewasa. Tuan. Disebut Tuhan kembali ketika Yesus dia bangkit dan naik ke surga. Ini gelar kemuliaan atau Mesias yang ditinggikan. Dia Kisah pasal 2. Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-36 berkata begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ternyata Tuhan dan Kristus ini menunjuk pada gelar kemuliaan atau Mesias yang ditinggikan. Ada orang apa ini? Orang Melayu, orang Malaysia kalau tidak salah. Ya. Mereka biasa memanggil orang itu yang dipertuan. Yang dipertuan itu gelar kemanusiaan. Nah, dari tiga gelar ini yang pertama, waktu dia dikandung dan waktu dia dilahirkan, dia diberi gelar Tuhan. Tetapi waktu dia bertumbuh menjadi dewasa dalam Matius pasal 8 ayat 2, dia diberi gelar Tuhan yang dipertuan. Dan waktu dia mati dan bangkit, dia diberi gelar Kristus dan Tuhan. Saudara-saudara, ini menunjuk suatu gelar kemuliaan yang ditinggikan, bahwa Yesus ditinggikan. Lihat Matius pasal 28. Kenapa dia ditinggikan? Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini bukan kata-kata siapa, tapi ini perkataan Yesus sendiri, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Bapa. Ketika dia bangkit dan dia tinggikan, dia naik ke surga. Kalau naik ke surga, waktu dia bangkit, dia sudah mengucapkan kalimat ini, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini diulangi kembali oleh Rasul Paulus, disingkapkan dalam ilam roh. Lihat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan begini. Supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 ini dalam ilham roh diulangi kembali dijelaskan kembali oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11 sampai kembali dikatakan, supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi.
para malaikat. Ini maksudnya. Para malaikat itu kalau kita melihat dalam Wahyu 24:2 itu, para malaikat itu mereka sujud menyembah. Malaikat itu menyembah. Dia itu menyembah para malaikat. Makanya responsnya dia katakan bahwa bertekuk lutut segala yang ada di atasnya. Ini menunjuk pada para malaikat. Bertekuk lutut segala yang di atas bumi. Ini menunjuk pada manusia. Ada rasa kagum kita, ada penghormatan kita kepada Tuhan. Dalam ibadah Tuhan ada rasa hormat kita kepada Tuhan. Ada. Makanya kita datang beribadah menyembah. Kita angkat tangan. Bahkan ada yang sampai berlutut di hadirat Allah. Karena kita katakan bertekuk lutut segala yang di atas bumi. Tapi yang ketiga dikatakan bertekuk lutut segala yang ada di bawah bumi. Bawah bumi ini menunjuk pada para roh iblis yang telah jatuh. Di langit itu para malaikat yang tidak jatuh. Di atas bumi menunjuk pada manusia, sedangkan yang di bawah bumi itu menunjuk kepada roh-roh iblis. Itu makanya Paulus bilang bagi orang percaya segala roh iblis itu berada di bawah telapak kaki orang percaya. Dia di bawah bumi. Saudara, artinya segala kekuatan dan kekuasaan dipegang oleh Yesus. Jadi baik yang di surga para malaikat, baik yang di atas bumi menuju pada manusia, dan yang di bawah bumi menuju pada penghulu setan, itu dipegang oleh Yesus. Tidak ada satupun, saudara-saudara, sampai hari ini. Pada akhirnya Roh Kudus ini akan meninggalkan bumi. Sekarang ini Roh Kudus masih menjaga bumi, masih memelihara orang percaya. Ada waktunya di mana Roh Kudus itu dia terangkat. Kalau Roh Kudus dia sudah terangkat bersamaan dengan gereja Tuhan terangkat. Ketika gereja Tuhan terangkat, Roh Kudus terangkat, gereja Tuhan terangkat, maka bumi ini berada di dalam kekacauan. Hari ini kita masih berada dalam keamanan, ketentraman, kebahagiaan, sukacita, karena masih ada peran Roh Kudus, masih ada Allah, Roh bekerja di dunia. Saudara-saudara, saya masuk pada kesimpulan. Tuhan atau Kurios yang mati bukan dalam pengertian sebagai Allah. Jadi Tuhan atau Kurios, Tuhan yang mati bukan dalam pengertian sebagai Allah. Ini kita mesti pahami. Karena kalau tidak kita bisa dikacaukan dengan pengajaran-pengajaran yang berselebaran di TikTok itu. Jadi Tuhan atau Kurios yang mati yang bertemu di kayu salib bukan dalam pengertian sebagai Allah, karena Allah itu dia tidak bisa terjamah. Dia tidak berwujud, sedangkan Yesus itu dia berwujud. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14 kita dalam ini. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saya baca kembali. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ayat ini sudah jelas bahwa Allah Bapa yang membangkitkan Tuhan. Tuhan ini gelar yang diberikan kepada Yesus. Baik waktu dia dikandung ataupun waktu dia lahir,
ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan atau Yesus memberikan nyawanya atas kehendaknya sendiri. Kalau kita mati itu kehendak Allah. Yang cabut kita punya nyawa ini bukan setan. Yang cabut kita punya nyawa ini Allah. Setan dia tidak berkuasa. Tapi dalam konteks Yesus yang mencabut nyawanya, dia sendiri yang memberikan. Ini mesti dimengerti ya. Dia memberikan nyawanya atas kehendaknya sendiri, dan dia juga berkuasa untuk mengambilnya atau membangkitkannya kembali. Artinya dalam proses kebangkitan Tuhan itu yang bekerja itu ada 3 oknum. Bapa, Allah Bapa, Firman, diri atau Yesus sendiri, yang ketiga Roh Kudus. Jadi Tritunggal Allah tidak bekerja sendiri, tidak. Bapa, Firman dan Roh Kudus, 3 Tritunggal ini dia bekerja bersama-sama dalam proses kebangkitan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, dari sini kita bisa memahami Yesus sebagai Allah kalau dilihat dari sisi firman. Jadi Yesus itu, makanya tadi saya katakan, perhatikan 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Kalau saya akan masuk pada ayat ini, Yesus itu dia juga sebagai Allah, bukan hanya sebagai Tuhan, tapi dia juga sebagai Allah kalau dilihat dari sisi firman. Kalau dilihat dari kacamata firman, dia Allah. Buktinya mana? Yohanes pasal 1. Ini memang materi diskusi. Saya sadar ini sebenarnya lagi mau melihat secara ini saudara perlu memahami dengan baik. Tapi suatu saat kita akan diskusikan bersama. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menyatakan firman itu sudah ada dalam bahasa aslinya itu. Firman itu sudah ada sebelum penciptaan. Jadi kalau penciptaan di sini, firman itu sebelum ada penciptaan. Maka dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu dia juga ada. Kalau dilihat dari sisi firman, ya, pada mulanya adalah firman. Kenapa dia Allah? Karena aku berkata firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata-katanya Allah. Itu makanya dia firman. Dia Allah. Kata-katanya Allah. Sama dengan saya ini. Ini Victor tubuh ini. Kata-kata saya itu kan suaranya Victor. Ya. Maka kalau kita melihat dari sisi firman, maka Yesus itu dia Allah. Ya, dari sisi firman. Tapi dari sisi inkarnasi, dia manusia. Makanya dia diberi gelar Tuhan dan Tuhan. Dari sisi inkarnasi, penjelmaan. Dari sisi inkarnasi dia manusia. Firman menjadi manusia. Tapi dari sisi firman, dia adalah Allah. Yohanes sama-sama. Lihat Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5 berkata begini. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dari ayat ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Tapi kenapa dia mati? Maka saya katakan tadi, kenapa dia mati? Karena dia mengosongkan dirinya. Lihat, saya bawa saudara untuk melihat Filipi pasal 2. Dikatakan begini, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat
sudah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Saudara-saudara, Yesus itu kalau dilihat dari sisi firman dia adalah Allah. Tapi kenapa dia mati di kayu salib? Sederhana sama kasih tahu pagi hari ini. Yesus itu dia mengosongkan dirinya dari kesetaraannya dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya, melucuti kealahannya, keilahiannya. Tidak dia pakai. Makanya waktu di Taman Getsemani, ketika tentara-tentara Romawi mau menangkap dia, waktu Yesus berkata, siapakah yang kamu cari? Semua itu baru dia ngomong, siapakah yang kamu cari? Bagaimana kalau dia ngomong, malaikat, atau dia bilang, hancurkan? Mereka seketika tidak kelihatan, dengar. Tapi hal itu dia tidak lakukan. Kenapa? Kalau dia lakukan, kita semua tidak ada panggilan yang dia panggil. Dia tidak lakukan hal itu. Ini yang dikatakan dia mengosongkan diri, mengosongkan kealahannya. Dari sisi firman dia Allah, sejati 100% dia Allah, dia bukan manusia. Dari sisi firman, tapi kealahannya itu tidak dipakai. Dia lebih menyatakan kasihnya kepada manusia. Jadi keadilan Tuhan bagi dunia ini dua hal. Yang pertama untuk menyatakan keadilan Allah, yang kedua untuk menyatakan kasih Allah. Dia tidak menyatakan kuasanya. Kalau dia menyatakan hanya kuasanya saja, dia akan apa? Orang firman Allah katakan berani sepuh mati. Makanya orang-orang yang Romawi mau tangkap dia tidak bisa. Kenapa? Belum waktunya. Tapi kuasa itu dia tinggalkan, kemuliaannya itu dia mencuri. Dia sendiri yang tidak memakai. Dia hadir dengan keadilan dan kasih. Kenapa keadilan? Sudah tahu keadilan? Keadilan Allah itu, dosa itu harus dihukum. Roma pasal 6 ayat 23 kalau tidak salah, firman Allah berkata upah dosa adalah maut. Maka kedatangan Yesus ke dalam dunia ini itu untuk menyatakan keadilan Allah. Keadilan Allah ini ditimpakan kepada tubuh Yesus yang masih mati di bukit Golgota sebagai bukti keadilan Tuhan karena dosa manusia. Tapi dia bukan hanya sampai di keadilan, membawa keadilan Allah. Di dalam dirinya itu ada kasih. Kasih yang merelakannya untuk dia menanggung keadilan Allah di dalam diri. Jadi kehadiran Yesus di tengah dunia ini, dia menjadi manusia, dia menanggalkan kealahannya itu untuk menyatakan kasih dan keadilan Allah. Kasih, dengan kasih yang begitu besar itu, dia rela menanggung segala sesuatu, segala penghinaan, segala penderitaan, segala keluhan. Bahkan dia mati di kayu salib. Filipi pasal 2, kalau saudara baca selanjutnya, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit maupun yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Jadi kesimpulan daripada firman Allah pagi hari ini bahwa Allah itu menunjuk kepada Bapa, sumber dari segala sesuatu, sumber firman keluar dari Bapa dalam inkarnasi manusia. Yang kedua, sumber Roh Kudus juga keluar dari Allah Bapa. Jadi Allah bukan Tuhan dan Tuhan bukan Allah, tetapi Yesus Tuhan itu dia Allah kalau dilihat dari sisi firman, karena firman itu adalah Allah sendiri, katakan Allah sendiri. Jadi yang mati di kayu salib itu
manusia sejati, bukan Allah. Saudara bisa mematahkan argumen yang sedang bergentayangan di media sosial itu, bahwa berkata bahwa Allah mati. Tidak, Allah tidak mati. Yang mati dari saat itu inkarnasi firman yang menjadi manusia, atau dia diberi gelar Tuhan, dan dia juga diberi gelar Kurios atau Tuhan. Ini gelar yang diberikan kepadanya, tapi dia bukan Allah. Dia Allah kalau dilihat dari sisi firman yang menjadi manusia. Demikian kebenaran firman Allah. Kiranya dapat memberikan pemahaman-pemahaman baru dalam hidup saudara dan saya pada pagi hari ini. Tuhan